Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1865. YQ menelan empedu ular dalam beberapa suap. Setelah menelan, dia menjilat lidahnya dan berkata dengan ekspresi senang, empedu ular segar, rasanya sangat enak. Dasar bajingan. Dewa penyihir menatap YQ, ingin sekali merobek YQ menjadi 8 bagian. Pada saat ini, YQ tiba-tiba meninju kepala ular besar itu. Engah! Darah menyembur. Ular besar itu bahkan tidak sempat berteriak, dan mati di tempat. YQ berkata sambil tersenyum, orang-orang lama menyerang sekte Dewa Penyihir kali ini, dan mereka berlari sejauh ribuan mil. Semua orang sangat lelah. Saya akan menggunakan ular ini untuk memberi hadiah kepada semua orang nanti. Kamu mencari kematian. Dewa penyihir itu meraung. Ular besar ini telah bersamanya selama 100 tahun, satu orang dan satu ular seperti saudara, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan mati di tangan YQ. Yang tak tertahankan. Aku ingin membalas dendam untuk Lao King. Dewa penyihir itu maju selangkah, melepaskan 9 ki yang menyebalkan, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. YQ tidak berbicara omong kosong, mengangkat tangannya seperti energi pedang. Memanggil. Pedang ki meraung, seolah menembus tubuh dewa penyihir. Mata Su Luoying mengikuti pedang ki, dan menatap lelaki tua yang mendirikan sekte Dewa Penyihir dan tidak mengatakan apa-apa di Miao Jiang. Saya melihat bahwa Dewa Penyihir mengulurkan tangan kanannya dan menghancurkan energi pedang dengan satu telapak tangan. Apakah menurutmu kursi ini, setelah berlatih selama 100 tahun, akan mati dengan mudah? Dewa penyihir memiliki ekspresi pembunuh yang dingin di wajahnya, seperti dewa yang menyendiri dan mendominasi segalanya. Mata keduanya bertabrakan di udara, dan keduanya melihat niat membunuh di mata masing-masing. Ini adalah semacam niat membunuh untuk membunuh lawan. Jika tidak ada jalan di langit, saya akan menebang langit, jika tidak ada jalan bagi manusia, saya akan membunuh orang. YQ menunjuk ke Dewa Penyihir dan berkata, pada tahun-tahun ini, sekte Dewa Penyihir telah melakukan segala macam kejahatan dan dosa, dan Anda, sebagai pendiri sekte Dewa Penyihir, adalah pelakunya. Bab 1866. Hari ini, aku akan membunuhmu dan membuat sekte Dewa Penyihir benar-benar menghilang dari dunia ini. Ketika YQ menyelesaikan kalimat terakhirnya, 36 niat pedang muncul di sampingnya. Setiap niat pedang panjangnya sekitar 1 meter, berputar di sekitar sisi YQ, mengirimkan peluit pedang, berdebar. Pembunuhan. YQ berteriak keras, dan 36 pedang ki yang mengelilinginya dengan cepat mengembun, membentuk pedang ki sepanjang 3 meter, menebas ke arah Dewa Penyihir. Dewa Penyihir berdiri di sana dan tidak bergerak, hanya ketika niat pedang hampir jatuh di atas kepalanya, dia mengulurkan tangan kanannya yang kering dan meraih niat pedang. Kemudian, berikan pegangan yang ringan. Bunyi suara ke-1 Sword Intent hancur. YQ tahu bahwa Sword Intent tidak bisa melukai Dewa Penyihir sama sekali. Bagaimanapun, orang tua ini adalah ahli peringkat kedua dalam daftar dewa. Namun, dia terus menggunakan teknik membunuh. Dari semua gerakan menyerang YQ, hanya teknik membunuh yang memakan stamina paling sedikit. Zeng! 36 niat pedang muncul di sebelah YQ, yang dengan cepat diringkas menjadi satu niat pedang dan menebas ke arah Dewa Penyihir. Setelah YQ menembak, dia tidak berhenti. Dia menggunakan teknik membunuh lebih dari selusin kali dalam sekali jalan. Tapi tanpa kecuali, setiap niat pedang dihancurkan oleh Dewa Penyihir begitu mendekati Dewa Penyihir. Pembunuhan. YQ berteriak, dan niat pedang meletus lagi. Dia berpikir dalam hati bahwa dengan kultivasinya sendiri, dia bisa menggunakan teknik membunuh ratusan kali. Cukup.
Dewa penyihir kehilangan kesabarannya dan berteriak dengan suara yang dalam, "Wah, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu bisa pergi untuk menemani Cao Yuan." Setelah berbicara, Dewa penyihir mengguncang tubuhnya dan muncul di depan Ye Qiu. Ditembak. Bab 1867. Ye Qiu telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Saat Dewa Penyihir mengambil telapak tangannya, dia menggeser posisinya, dan pada saat yang sama, ujung jarinya merangsang dua pedang Qi. Memanggil! Memanggil! Dewa Penyihir menyipitkan matanya, pedang 6 nadi. Apakah kamu murid keledai botak tua di kuil Tianlong itu? HMPH, bahkan jika keledai botak tua itu datang, itu bukan lawan dari kursi ini, pergilah ke neraka. Dewa Penyihir mengira Ye Qiu adalah murid Biksu Kongjian, dan setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia terus membunuh Ye Qiu. Suara mendesing. Dewa Penyihir maju satu langkah, muncul di belakang Ye Qiu, dan menepuk kepala Ye Qiu dengan telapak tangannya. Dia ingin menampar Ye Qiu sampai mati. Ye Qiu merasakan bahaya mendekat, berjongkok dengan cepat, dan menendang kaki Dewa Penyihir dengan sapuan angin musim gugur menyapu dedaunan. Seolah-olah Dewa Penyihir tidak melihatnya, dia berdiri diam, membiarkan Ye Qiu menendangnya. Kapan? Ketika Ye Qiu menendang kaki Dewa Penyihir, itu seperti memukul pelat baja, menyebabkan dia menggonggong kesakitan. Pada saat ini, telapak tangan Dewa Penyihir ditekan ke bawah, hanya satu kaki dari kepalanya. Ye Qiu tenang dalam menghadapi bahaya, dan ketika dia mengangkat tangannya, itu adalah energi pedang. Memanggil! Pedang Qi mengenai telapak tangan Dewa Penyihir, dan serangkaian percikan api keluar, tidak hanya tidak melukai Dewa Penyihir, tetapi bahkan tidak menghentikannya. Telapak tangan Dewa Penyihir terus menekan. Pada saat kritis, Ye Qiu menggunakan mantra tembus pandang, dan tubuhnya menghilang tanpa jejak. Baik. Dewa Penyihir berhenti, kilatan kejutan melintas di matanya, dan kemudian menutup matanya seolah dia memikirkan sesuatu. Bab 1868. Hampir pada saat yang sama, sosok Ye Qiu muncul di belakang Dewa Penyihir, meninju bagian belakang kepala Dewa Penyihir. Tanpa diduga, sebelum tinjunya mendekati Dewa Penyihir berbalik dan menggenggam pergelangan tangan Ye Qiu dengan tangan kanannya seperti kilat. Ye Qiu terkejut dan ingin menyingkirkan tangan kanan Dewa Penyihir, tetapi menemukan bahwa tangan yang lain seperti penjepit besi, dan dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Situasinya kritis. Ye Qiu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan menendang perut Dewa Penyihir dengan paksa. Adegan aneh muncul. Perut Dewa Penyihir tiba-tiba tenggelam, membuat Ye Qiu merasa seperti sedang menendang bola. Ye Qiu memegang pedang kaisar di tangan kanannya dan hendak menariknya ketika rasa sakit yang tajam datang dari pergelangan tangannya. Bunyi suara ke-1K. Tulang pergelangan tangannya dijepit oleh Dewa Penyihir. Datang dan tidak senonoh, Anda menendang saya, dan saya juga menendang Anda. Senyum dingin muncul di sudut mulut Dewa Penyihir, dan dia dengan cepat menendang perut Ye Qiu, dan melepaskan tangannya pada saat yang sama. Segera, Ye Qiu terbang ke belakang, tubuhnya melengkung di udara, dan menghantam tanah lebih dari 10 meter, membuat ledakan yang keras. Tubuh Ye Qiu tidak mengalami trauma apapun. Setelah mengolah 9 putaran Divine Dragon Art, tubuh fisiknya sebaik tulang besi dan tembaga, dan pedang dan tombak tidak dapat menembusnya, tetapi kaki Dewa Penyihir menyebabkan dia cedera internal yang serius. Wajahnya jelek, dan ada darah di tenggorokannya. Ye Qiu ingin menelan darahnya, tetapi menemukan bahwa darah di dadanya berjatuhan dan mengalir langsung ke tenggorokannya. Wow! Darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Ye Qiu mengabaikan ini dan dengan cepat bangkit dari tanah. Kemudian, tangan kanan menopang pergelangan tangan kiri, memutarnya dengan lembut, dan dengan suara, KL1K, tulang yang patah terhubung. Kejutan muncul di wajah cantik Su Luoying, diam-diam berkata, betapa hebatnya osteosintesis. Bab 1869. Setelah Ye Qiu menghubungkan tulang yang patah, dia menjabat tangannya, menggerakkan pergelangan tangannya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, apakah nomor 2 dalam daftar dewa hanya begitu kuat? Saya benar-benar kecewa.
Tidak heran murid-muridmu itu semua sampah, dan tuanmu juga sampah. Dewa penyihir juga tidak marah, dan tersenyum cemberut. Wah, kamu terlalu banyak berpikir, barusan kursi ini baru saja pemanasan. Ye ingin mengolok-olok dewa penyihir dengan kata-kata, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dewa penyihir, seorang lelaki tua yang buruk, lebih sok daripada dia. Pemanasan. Aku panas nenekmu. Apakah Anda akan mati jika Anda tidak berpura-pura? Faktanya, Ye juga tahu bahwa dewa penyihir tidak menunjukkan semua kekuatannya, jika tidak, Ye tidak mungkin hanya menderita sedikit luka dalam. Namun, Ye tidak senang dengan nada sok ini. Sangat kesal. Dewa penyihir berkata dengan murung, selanjutnya, kursi ini akan menjadi nyata. Nak, apakah kamu sudah memikirkan cara mati? Masih berpura-pura berbunyi bip? Ye membalas, saya juga ingin bertanya, mengapa Anda ingin mati? Kematian sudah dekat, dan Anda tidak malu. Dengan cara ini, kursi ini akan memenuhi Anda. Dewa penyihir mengambil tindakan. Kali ini, dewa penyihir memindahkan benda aslinya. Tembakan adalah gerakan pembunuh. Suara mendesing. Sosok dewa penyihir itu seperti bola meriam, tiba-tiba muncul di depan Ye tangannya menampar kepala Ye dari kedua sisi. Jika telapak tangan ini mengenai, kepala Ye pasti akan menjadi sepotong daging. Ye ingin menguji kekuatan master kedua dari peringkat dewa, tapi dia tidak mengelak, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan menghancurkannya ke kedua sisi. Ledakan! Ledakan! Tinju Ye bertabrakan dengan telapak tangan dewa penyihir, membuat dua suara logam yang keras. Bab 1870. Apa? Dewa penyihir terkejut, dan ada sedikit kejutan di mata kecilnya. Saya tidak melihatnya, saya tidak muda, tetapi kekuatan saya tidak kecil. Apakah keledai tua botak dari kuil Tianlong mengajari Anda sihir emas yang tidak dapat dihancurkan Buddha? Dewa penyihir masih berpikir bahwa Ye adalah murid dari biksu Dewa Kongjian. Ye mendengus dingin, Kongjian adalah biksu utama, bagaimana kamu bisa dipermalukan? Juga, kamu belum makan? Kamu tidak memiliki kekuatan di tanganmu. Orang tua, jangan hidup lagi, kamu membuang-buang udara dengan hidup. Begitu Ye selesai berbicara, dia menemukan bahwa telapak tangan Wushen meningkatkan kekuatannya, dan energi internal yang agung menekan ke arahnya seperti lautan badai. Lengan Ye berangsur-angsur tertekuk. Dewa penyihir membuka mulutnya, memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan gigi hitam, dan berkata sambil tersenyum, Nak, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak memiliki kekuatan di tanganku? Coba aku lihat, berapa lama kamu bisa menahan diri? Momen penting. Ye tiba-tiba meludahi dewa penyihir dan memarahi, Pak Tua, sudah berapa lama kamu menyikat gigi? Baunya sangat menyengat sampai-sampai saya hampir merokok sampai mati. Dewa penyihir telah berada di gua ini selama beberapa dekade, dan dia belum keluar selama beberapa dekade, dan tentu saja dia belum menyikat giginya. Namun, ketika Ye menanyakan pertanyaan ini, dewa penyihir merasa bahwa Ye melukai harga dirinya. Pergi ke neraka. Dewa penyihir sekali lagi meningkatkan kekuatannya di telapak tangannya. Sen. Peluit pedang berbunyi. 36 niat pedang dengan panjang lebih dari 1 meter tiba-tiba muncul di samping Ye. Meskipun dia mengepalkan tinjunya untuk memblokir telapak tangan dewa penyihir, itu tidak mencegahnya untuk memecahkan teknik pembunuhan. Dewa penyihir dengan jijik berkata, tidak ada gunanya, kamu telah mencoba berkali-kali sebelumnya, dan metode ini tidak dapat menyakitiku. Bab 1871. Ye tidak percaya pada kejahatan. Memotong. Dia berteriak keras, dan 36 niat pedang diringkas menjadi energi pedang, yang langsung menebas dewa penyihir. Ye berpikir bahwa dewa penyihir akan menarik telapak tangannya untuk melawan maksud pedang. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa dewa penyihir tidak melakukan apa-apa dan membiarkan niat pedang jatuh di atas kepalanya. Kapan? Sword Intent menebas kepala dewa penyihir, dan rangkaian bunga api yang panjang muncul. Dewa penyihir aman dan sehat. Ayolah, kepala benda tua ini terbuat dari besi? Ye terkejut. Dewa penyihir tersenyum dan berkata, wah,
tidak menyangka? Saya dapat melihat bahwa tubuh fisik Anda sangat kuat, tetapi sayangnya, tubuh fisik kursi ini juga sangat kuat. Trik kecilmu ini tidak akan membahayakan kursi ini sama sekali. Apa cara lain yang kamu miliki? Kamu mungkin juga menggunakannya bersama. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. YQ dengan cepat memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya, dan setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan pada saat yang sama, dia menarik tinjunya, membiarkan tangan dewa penyihir jatuh. Ambil kesempatan ini. YQ mulai menyerang. Tembakan adalah kartu truf. Teknik pembunuhan pedang ilahi 6 vena, mantra imobilisasi, seni pedang kata rumput. YQ telah mencoba 2 gerakan pertama sebelumnya, dan itu tidak menyebabkan kerusakan pada dewa penyihir. Ketika dia mengucapkan mantra imobilisasi, tubuh dewa penyihir menjadi kaku. Kultivasi dewa penyihir terlalu kuat, tetapi dia membeku selama setengah detik. YQ memanfaatkan kesempatan setengah detik ini untuk menggunakan bentuk pertama seni pedang karakter rumput. Ledakan. Pedang itu penuh dengan udara. Dewa penyihir diusir. Bab 1872. YQ dengan cepat menyapu di depan Su Luoying, menepuk leher Su Luoying 2 kali, dan membuka kunci titik akupuntur di tubuhnya. Putra. Begitu Su Luoying membuka mulutnya, YQ memeluk pinggangnya, dan seketika rona merah muncul di wajahnya yang cantik. YQ memeluk Su Luoying dan berlari keluar dari gua. Shushi berani. Dewa penyihir sangat marah. Meskipun dia sudah tua, dia sangat cepat, seperti petir, mengejar YQ. YQ menggambar rune petir, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Alasan mengapa dia ingin membawa Su Luoying pergi adalah karena Su Luoying tinggal di sini, dan dia selalu memiliki beberapa keraguan ketika dia membiarkannya melakukannya. Selain itu, gua itu tidak terlalu luas, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat bertarung melawan dewa penyihir di sini, dia ditekan di mana-mana. YQ dengan cepat bergegas keluar dari gua, melompat beberapa kali, dan melompat turun dari gedung panggung. Dewa penyihir benar-benar marah, dan dia mengejarnya, turun dari ketinggian dengan kekuatan yang menakutkan. Dia terlihat bertubuh pendek, tetapi kekuatan yang meledak saat ini sangat menakutkan. Ledakan. Dewa penyihir menghancurkan sebuah bangunan panggung dengan satu kaki. Terkejut, YQ dengan cepat merunduk ke samping dan terus bergegas menuju alun-alun. Jika kamu tidak bisa pergi, tinggalkan Su Luoying. Dewa penyihir mengikuti dan menendang, tetapi YQ tidak ditendang, dan telapak kakinya menginjak tanah. Bunyi suara ke-1K. Retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah, mencapai panjang lebih dari 10 meter. Sosok dewa penyihir itu terus berjalan, seperti anak panah yang melesat, mengejar YQ, dan menepuk-nepuk rompi YQ dengan telapak tangannya yang kering. YQ menggertakkan giginya, mengubah posisinya, dan bergegas keluar. Bab 1873. Dewa penyihir menampar telapak tangan dari udara, dan kekuatan besar meledakkan udara, membuat raungan seperti badai, menjatuhkan YQ terbang. Ketika YQ hendak menyentuh tanah, dia tiba-tiba berbalik, memukul punggungnya ke tanah. Karena dia memegang Su Luoying di tangannya, jika dia tidak membiarkan punggungnya jatuh, Su Luoying akan menjadi yang pertama menyentuh tanah. Su Luoying tidak tahu seni bela diri, jadi jatuh bisa mengakibatkan cedera serius atau kematian. Ketika YQ menyentuh tanah dengan punggungnya, dia meluncur beberapa puluh meter jauhnya, dan tidak menstabilkan tubuhnya sampai dia berada di depan Qilin dan yang lainnya. Dalam sekejap, darah menetes dari sudut mulut YQ. Anda. Su Luoying hendak berbicara ketika YQ berteriak kepada Qilin, beri aku gaun. Qilin dengan cepat melepas mantel dari murid Longman di sebelahnya dan melemparkannya ke YQ. YQ meletakkan mantelnya di atas tubuh Su Luoying. Gerakan kecil ini menghangatkan hati Su Luoying, dan sorot mata YQ menjadi jauh lebih lembut. Merawatnya. YQ menjelaskan sebuah kalimat kepada Su Xiao, lalu berbalik dan menghadap Dewa Penyihir. Dewa Penyihir melirik mayat di alun-alun dan ketiga muridnya yang mati, lalu melirik ribuan murid Longman, dan akhirnya menatap YQ. Bagus, sangat bagus. Bunuh muridku, tidak ada dari kalian yang ingin membiarkan Miao Jiang hidup hari ini.
Sialan kalian semua! Suara mendesing. Ketika suara dewa penyihir jatuh, dia membantai Yekyu. Yekyu telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan hanyut. Dia tidak ingin menghadapi dewa penyihir untuk saat ini. Bab 1874. Di bawah kemarahan dewa penyihir, kecepatannya meningkat pesat. Ketika dia hendak mengejar Yekyu, dia tiba-tiba melompat dan menginjak ke bawah. Sangat cepat. Kulit Yekyu sedikit berubah, dan dia dengan cepat menggunakan jimat petir untuk melompat keluar dan melarikan diri dari serangan dewa penyihir dengan cara yang mendebarkan. Ledakan. Dewa penyihir menginjak tanah. Bunyi suara kesatuka. Bunyi suara kesatuka. Retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah, sepanjang 20 hingga 30 meter, sampai ke Tang Fei dan lainnya. Terlalu kuat. Ekspresi Tang Fei berubah. Qilin mengangkat wajahnya dan berkata, ini bukan kekuatan tempur terkuat dewa penyihir. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, Yekyu tidak bisa menghentikannya. Bagaimana ini bisa bagus? Zhao Hu berkata, kakak Yekyu baru saja menjadi ketua sekte, jadi tidak akan ada kecelakaan. Kita harus menemukan cara untuk membantu bos, kata Han Long. Pada saat ini, Long Ye kembali dengan beberapa tentara. Tang Tua, saya telah menghubungi dewa militer, dan dia akan mengatur pasukan besar untuk mendukung kita, kata Long Ye. Pemuja dewa penyihir hampir musnah. Tidak masalah jika ada pasukan besar untuk mendukungnya. Sekarang terutama dewa penyihir. Tang Fei berkata, dewa penyihir adalah ahli dewa terbaik kedua. Jika dia tidak bisa menghentikannya, Yekyu tidak hanya akan mendapat masalah, tapi kami khawatir saya tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Long Ye melirik dewa penyihir yang mengejar Yekyu dan berkata, ayo bantu Yekyu. Apa idemu? Tanya Tang Fei. Long Ye berkata, aku hanya pandai menembak. Tang Fei menindaklanjuti dan berkata, untuk seorang master di tingkat dewa penyihir, peluru mungkin tidak dapat melukainya. Long Ye tersenyum dan berkata, Tang Tua, kami memiliki peluru khusus, apakah kamu lupa? Tang Fei tertegun sejenak, lalu menampar kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar bingung, aku lupa tentang masalah yang begitu penting. Long Ye, buat pengaturan dengan cepat dan temukan kesempatan untuk membantu Yekyu. Ya. Bab 1875. Long Ye menjawab dan segera mencari posisi penembak jitu, lalu mengeluarkan sekotak peluru penembak jitu yang dibuat khusus dari ranselnya. Setiap peluru panjangnya 4 atau 5 cm dan terbuat dari kaca khusus, mengkilap dan terlihat seperti sebuah karya seni. Long Ye memasukkan peluru ke dalam magasin dan mengatur senapan sniper. Yekyu terus melarikan diri, dan tidak langsung melawan dewa penyihir. Dewa penyihir mengejarnya, mengikutinya seperti bayangan. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Dewa penyihir menampar telapak tangannya yang kering dan menamparnya. Benda lama ini sangat cepat. Yekyu buru-buru berbalik dan menuju tebing lagi. Terkunci. Dewa penyihir menampar udara dengan telapak tangan, sedikit jengkel. Bajingan, kamu agak berhenti untukku, raung dewa penyihir. Yekyu berkata sambil berlari, orang tua, apakah kamu tidak akan membunuhku, apakah kamu mengejarku? Suara mendesing. Dewa penyihir terus mengejar Yekyu. Yekyu menggunakan jimat petir secara ekstrim, bahkan jika dewa penyihir sangat berkultivasi, dia selalu bisa menjaga jarak sedikit dari dewa penyihir. Yekyu diam-diam berkata, saya ingin melihat, berapa lama orang tua ini dapat mempertahankan kekuatan fisiknya, dan melihat apakah saya dapat membuat Anda lelah. Dewa penyihir mengejarnya untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa mengejar Yekyu, dan dia langsung marah. Ledakan. Dewa penyihir menginjak tanah dengan keras, tubuhnya seperti angsa liar, membubung ke langit, dan kemudian mendarat di atap sebuah bangunan panggung. 9 jalan ki sejati berkumpul di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia menekannya dengan telapak tangan. Bab 1876. Dalam sekejap, Yekyu hanya merasa bahwa dalam radius 5 meter, seolah-olah itu telah menjadi sangkar, diblokir oleh seseorang, membuatnya tidak dapat bergegas keluar. Ini adalah penindasan mutlak kultivasi.
Kamu tidak bisa melarikan diri. Dewa penyihir membungkuk dan berkata dengan suara dingin, ketika aku membunuhmu, aku akan membunuh yang lain. Maka kamu akan dihancurkan menjadi abu, dan kamu tidak akan pernah bisa memasuki dunia bawah selama sisa hidupmu. Kamu hanya bisa menjadi hantu yang kesepian. Ketika Dewa Penyihir mengatakan ini, dia mengarahkan tangan kanannya seperti pisau dan menebas. Dalam sekejap, Jiu Dao Zenki bergegas menuju Yekyu. Pada waktu bersamaan, Dewa Penyihir menukik turun dari atap, menjepit jari-jarinya yang kering ke dalam cakar elang, dan meraih penutup Tianling milik Yekyu. Yekyu merasakan ancaman yang fatal. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia langsung menggunakan pedang 6 Vena Ilahi, 2 pedang Ki yang tersembunyi di udara, tiba-tiba muncul, menghalangi Dewa Penyihir selama beberapa detik. Mengambil keuntungan dari beberapa detik ini, Yekyu menggunakan mantra tembus pandang lagi. Tubuhnya menghilang dari tempat, dan dia muncul 20 meter dalam sekejap. Akhirnya lolos dari pembunuhan. Yekyu menghela nafas lega, mendongak, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dewa Penyihir telah pergi. Kemana perginya benda tua ini? Yekyu ditampar punggungnya begitu pikiran ini muncul di benaknya. Bang! Yekyu terbang puluhan meter jauhnya, menabrak tanah, dan meludahkan seteguk darah. Dia mengabaikan lukanya, dengan cepat bangkit dari tanah, dan menatap Dewa Penyihir dengan ngeri. Ketika Dewa Penyihir menyerangnya barusan, Yekyu tidak menyadarinya sama sekali, yang sangat tidak normal. Anda harus tahu bahwa dengan tingkat kultivasi Yekyu saat ini, apalagi seseorang menyerangnya, bahkan jika seseorang mendekatinya, bahkan jika dia ahli dalam peringkat dewa, dalam jarak 20 meter, dia tidak akan bisa lepas dari persepsinya. Bab 1877. Tapi barusan, dia tidak memperhatikan aura Dewa Penyihir. Bagaimana kamu melakukannya? Yekyu bertanya dengan suara yang dalam. Dewa Penyihir mencibir dan berkata, saya telah berlatih selama 100 tahun. Jika Anda tidak bisa menghadapinya, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak berjuang. Perjuangan hanya akan membuat Anda lebih sengsara. Kursi ini selalu baik hati dan memutuskan untuk memberi Anda waktu yang baik. Saya harap Anda dapat menghargai kesempatan ini. Nada suara Dewa Penyihir penuh dengan niat membunuh Shen Leng. Ketika dia berbicara, nafas di sekujur tubuhnya terpancar, dan 9 ki asli tertinggal di belakangnya, membuatnya seperti dewa. Yekyu terkejut, benda tua ini terlalu kuat. Sangat kuat. Namun, Yekyu selalu memiliki karakter yang agak kaku, dan dia langsung memarahi, orang tua, jangan sombong, siapa yang akan membunuh rusa, kita masih belum tahu. Dewa Penyihir tersenyum muram, sudah hampir waktunya untuk mengirimmu ke jalanmu. Ledakan. Udara di sekitarnya bergetar untuk sementara waktu. Dewa Penyihir menamparnya dengan telapak tangan. Aneh untuk mengatakan bahwa telapak tangannya setipis kayu, seperti kaki ayam, tetapi ketika dia menembak, itu memberi orang perasaan mendominasi dan mendominasi. Selain itu, saya jelas merasa bahwa kecepatan telapak tangan Dewa Penyihir sangat lambat, tetapi itu berada di depannya dalam sekejap. Nak, di kehidupan selanjutnya, cobalah terlahir kembali sebagai keluarga biasa, kamu tidak bisa memprovokasi keluhan di sungai dan danau. Suara Dewa Penyihir bergema di alun-alun. Antara hidup dan mati. Kecelakaan itu terjadi secara tiba-tiba. Bab 1878. Yekyu melihat telapak tangan Dewa Penyihir menamparnya, dan pikiran pertamanya adalah menggunakan teknik melarikan diri untuk menyingkir. Dan pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Tembakan Longye. Peluru terbang menuju Dewa Penyihir. Dewa Penyihir awalnya menampar telapak tangan Yekyu dan berbalik, meraih peluru penembak jitu langsung di tangannya, melirik ke arah Longye, dan mendengus dingin. Jika Master Daftar Dewa akan terluka oleh peluru, lalu Dewa macam apa? Apakah dia dipanggil? Seorang Master Daftar. Selesai. Dewa Penyihir menyiapkan segenggam peluru yang dihancurkan, dan dengan ledakan yang tiba-tiba, peluru itu meledak. Apa?
Dewa penyihir berteriak kesakitan, dan tangan kanannya hancur berkeping-keping. Ambil kesempatan ini. Ye Qiu menebas kepala dewa penyihir dengan pedang. Bentuk pertama dari seni pedang kata rumput. Ketika dewa penyihir berada di gua sebelumnya, dia telah melihat kekuatan ilmu pedang karakter rumput. Ye Qiu mengikuti dengan pedang lain. Bentuk kedua dari seni pedang kata rumput. Ledakan. Pedang itu penuh dengan udara. Pedang Ye Qiu jatuh di bahu dewa penyihir, dan dengan kepulan pedang kekaisaran yang tak tertandingi, lengan kanan dewa penyihir itu dipotong sepanjang bahu, dan darah berceceran. Apa? Ada teriakan lain dari mulut dewa penyihir. Selama kamu sakit, aku akan membunuhmu. Ye Qiu bergegas dan menebas kepala dewa penyihir. Dia mengambil kesempatan ini untuk membunuh dewa penyihir sepenuhnya. Gulungan. Bab 1879. Di bawah kemarahan dewa penyihir, dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya dan menyerang pedang kaisar. Kapan? Sebuah ledakan keras. Ye Qiu hanya merasakan kekuatan luar biasa mendekat dengan ganas, pedang kaisar melepaskannya, dan tubuhnya terbang di tempat. Bajingan, sialan kamu! Dewa penyihir sangat marah sehingga dia mengusir Ye Qiu terlepas dari lukanya. Bang! Saat tubuh Ye Qiu jatuh ke tanah, kaki dewa penyihir turun dari udara. Matikan. Jika dia menginjak kaki ini, Ye Qiu akan cacat. Ye Qiu buru-buru berguling di tanah. Dewa penyihir menginjak tanah dengan satu kaki, dan dengan suara, ledakan, lubang yang dalam diinjak di tanah, dan debu beterbangan. Ye Qiu tidak jauh, dan sebelum dia bangkit dari tanah, dewa penyihir mengikuti dan menendang Ye Qiu lagi. Ye Qiu berguling-guling di tanah beberapa kali lagi, dan kemudian seekor ikan mas berdiri dengan cepat. Tiba-tiba, begitu dia berdiri, paksaan yang berdebar-debar menghantam wajahnya. Ye Qiu mendongak dan melihat bahwa dewa penyihir telah memadatkan 9 jalan ki sejati di telapak tangan kirinya dan menepuknya. Telapak tangan ini, seperti gunung, sangat menakutkan. Sudah terlambat bagi Ye Qiu untuk mundur. Sebelum telapak tangan dewa penyihir mendarat di atasnya, dia terpesona oleh energi kemarahan yang agung. Engah! Ye Qiu memuntahkan seteguk darah, dan terbang lebih dari 10 meter. Dia menghela nafas dalam hatinya, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan jika dia terus bertarung seperti ini, dia bahkan tidak akan bisa mendekat. Kepada dewa penyihir. Nak, ayo pergi! Suara dewa penyihir bergema di udara. Ye Qiu mendongak dan melihat dewa penyihir jatuh dari langit, telapak tangannya yang kering menekan seperti awan gelap. Bang bang bang! Kekuatan di telapak tangan dewa penyihir terlalu besar, dan sebelum bisa ditangkap, udara tidak tahan lagi, dan semburan ledakan terdengar. Bab 1880. Wajah Ye Qiu sangat berubah. Telapak tangan ini tak tertahankan. Situasinya kritis. Ye Qiu dengan cepat menggambar mantra tembus pandang dan menghilang dari tempatnya. Gunakan trik ini lagi. Dewa penyihir mendengus dingin, jatuh ke tanah, dan menutup matanya. Setelah 3 detik, dewa penyihir tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya tampak berteleportasi, dan dia tiba-tiba muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Begitu Ye Qiu keluar dari keadaan tak kasat mata, dia melihat wajah tua dan jelek di depannya, sudah dekat. Tidak baik. Ye Qiu terkejut, saluran rahasianya tidak bagus, dan tepat saat dia akan menjadi tidak terlihat lagi, telapak tangan dewa penyihir telah ditampar. Terkunci. Ye Qiu dikirim terbang, dan sebuah lubang yang dalam dihancurkan ke tanah. Benda tua ini. Sebelum Ye Qiu bisa menyelesaikan kutukan, sosok dewa penyihir muncul lagi dan menginjak lubang yang dalam. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Long Ye menembak lagi. Peluru itu mengenai kaki kanan sang dewa penyihir. Dewa penyihir merespons dengan cepat, dan kali ini dia belajar menjadi pintar. Alih-alih menyentuh peluru, dia dengan cepat menarik kembali kakinya dan membiarkan peluru melesat. Setelah peluru terbang melewati, dewa penyihir turun. Melihat kaki kanannya hendak menginjak Ye Qiu, dewa penyihir itu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dan mendongak. Ledakan. Sebuah petir menghantam penutup tianlingnya.
Ye Qiu menggunakan mantra 5 guntur. Dewa penyihir disambar petir, dan kepalanya berdengung, tetapi kaki kanannya tidak berhenti karena ini, tetapi terus menginjak Ye Qiu. Ye Qiuyun mengambil seni naga 9 putaran ilahi, memusatkan semua kekuatan di tangan kanannya, lalu memegang jarum emas di antara jari-jarinya, dan mengepalkan tinju di telapak sepatu Dewa Penyihir. Bab 1881. Ci. Jarum emas menembus sol sepatu dan tenggelam ke kaki Dewa Penyihir. Apa? Dewa Penyihir berteriak kesakitan. Pada saat ini, di atas langit, 4 guntur lagi jatuh di kepala Dewa Penyihir, menghancurkannya. Ye Qiu dengan cepat memanjat keluar dari lubang yang dalam, meraih pedang kaisar, dan bergegas menuju Dewa Penyihir. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Dewa Penyihir. Setelah Dewa Penyihir terkena kutukan 5 guntur, selain rambut dan tubuhnya menjadi hitam, dia tidak menderita luka lain sama sekali, dan dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih pedang kaisar. Kau berhasil memprovokasiku, ah! Dewa Penyihir meraung, tubuhnya tiba-tiba melepaskan energi darah yang mengerikan, pada saat yang sama, matanya menjadi merah, penuh cahaya haus darah. Bahkan rambut Dewa Penyihir menjadi merah dan berdiri seperti api yang mengamuk. Dewa Penyihir itu seperti orang gila yang haus darah, yang membuat orang merasa menakutkan. Tang Fei dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Apakah ini kartu truf Dewa Penyihir? Latihan macam apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Ini adalah peningkatan besar keterampilan darah. Suara Su Luoying terdengar, dan berkata, setelah Dewa Penyihir mendapat masalah, dia perlu menyedot darah manusia untuk menstabilkan situasi. Seiring waktu, Dewa Penyihir menciptakan metode latihan sendiri. Aku mendengar dari para tetua di sekte sebelumnya bahwa sihir Dewa Penyihir sangat kuat. Jika kamu mempraktikkannya secara ekstrim, kamu bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Dia? Mata Su Luoying tertuju pada Ye Qiu, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran yang mendalam, dan dia berbisik, saya harap Tuan Muda dapat memblokirnya. Ye Qiu berdiri di hadapan Dewa Penyihir, hanya untuk merasakan suhu panas yang datang dari tubuh pihak lain, membuat kulitnya tampak seperti dipanggang di atas arang. Terkunci. Dewa Penyihir menampar Fei Dijian dengan telapak tangan dan memukul Ye Qiu dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, api merah keluar dari telapak tangan Dewa Penyihir, berubah menjadi pedang menyala, dan menebas Ye Qiu. Ye Qiu segera bergegas keluar, berusaha menghindarinya. Bab 1882. Tanpa diduga, Dewa Penyihir menampar lebih dari selusin telapak tangan berturut-turut, dan dalam sekejap, lebih dari selusin pedang menyala mengelilingi Ye Qiu. Dewa Penyihir tidak ingin memberi Ye Qiu cara untuk bertahan hidup, jadi dia naik ke langit, dan 9 ki asli berkumpul di telapak tangannya, dan 5 jarinya seperti kait besi, meraih kulit kepala Ye Qiu. Ye Qiu dikelilingi oleh lebih dari selusin pedang menyala, dan ada serangan lain dari Dewa Penyihir di atas kepalanya, dan dia tiba-tiba jatuh ke jalan buntu. Ye Qiu terjebak di jalan buntu dan dipertaruhkan. Buah Long Ye memotong pistolnya. Ledakan! 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 Long Ye menembakkan beberapa tembakan berturut-turut, dan peluru meraung ke Dewa Penyihir. Dewa Penyihir marah kali ini, dan sebelum peluru itu dekat, dia menamparnya dari udara dan menembakkan peluru, menyebabkan peluru meledak di udara sebelum mendekat. Kemudian, 5 jari tangan kiri Dewa Penyihir itu seperti kait, dan dia terus meraih kulit kepala Ye Qiu. Hampir terlambat. Menggunakan teknik melarikan diri, Ye Qiu menggali ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana dengan orang? Tidak hanya Dewa Penyihir yang sedikit terkejut, tetapi bahkan Tang Fei dan yang lainnya juga terkejut. Kemana Ye Qiu pergi? Mengapa itu hilang? Setelah beberapa saat, Ye Qiu mengebor keluar dari tanah lagi dan muncul 50 meter jauhnya. Bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin Ye Qiu masih menggali ke dalam tanah? Tang Fei bertanya-tanya. Qilin berkata, Ye Qiu menggunakan teknik melarikan diri. Melarikan diri? Tang Fei terkejut.
Pada saat ini, suara dewa penyihir berdering, "Saya tidak melihatnya, Anda sebenarnya masih memiliki teknik melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa kultivasi Anda terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari teknik melarikan diri. Jangan melawan, ayo pergi di jalan dengan patuh." Dewa penyihir melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, lebih dari selusin pisau ilahi yang menyala dengan cepat menyerang Yekyu. Bab 1883. Sebelum pedang api mendekat, Yekyu merasakan napas panas datang ke wajahnya, dan kulitnya menjadi cemas. Tanpa ragu-ragu, Yekyu terus menggunakan tudun, dan tubuhnya terkubur ke dalam tanah. Mata dewa penyihir itu dingin, dan dia dengan cepat bergegas keluar. Begitu kepala Yekyu muncul dari tanah, dia melihat dewa penyihir berdiri di depannya. "Apa-apaan?" Yekyu terkejut, kepalanya membenamkan ke dalam tanah lagi, dan ketika kepalanya keluar dari tanah lagi, dia menemukan bahwa dewa penyihir masih berdiri di depannya. "Tidak baik." Yekyu terkejut, dia menyadari bahwa dewa penyihir sepertinya bisa melacak napasnya. Ini bukan situasi yang baik. Yekyu awalnya ingin menggunakan pelarian bumi untuk berurusan dengan dewa penyihir dan menghabiskan kekuatan fisik dewa penyihir. Sekarang, tampaknya rencana ini kemungkinan akan gagal. "Sial, aku ingin melihat apakah benda tua ini masih bisa menemukanku." Yekyu mendorong teknik pelarian bumi ke ekstrim dan tiba-tiba muncul 200 meter jauhnya. Namun, situasinya tetap sama. Begitu dia muncul dari tanah, dia melihat dewa penyihir di depannya, dengan senyum dingin di wajahnya. Wajah Yekyu jelek. Dia tidak menyangka bahwa dewa penyihir masih bisa menemukan auranya ketika dia telah menggunakan bumi dun sejauh ini. Apa yang harus dilakukan? Wajah Yekyu jelek. Pada saat ini, dewa penyihir menekan dengan telapak tangan. Yekyu tidak punya pilihan selain menggunakan pelarian bumi untuk melarikan diri. "Karena kamu suka bersembunyi di tanah, maka tinggallah di tanah selamanya." Dewa penyihir muncul di udara dengan satu langkah, lalu melambaikan telapak tangannya, dan pedang menyala menebas di tanah. Ledakan. Ada lubang yang dalam di tanah. Semua orang terkejut. Gerakan dewa penyihir ini lebih kuat daripada ledakan granat, yang terlalu menakutkan. Bab 1884. Tang Fei dan yang lainnya dengan cepat mundur. Tapi ini baru permulaan. Dewa penyihir mengayunkan lebih dari selusin pedang menyala berturut-turut, dan kekuatan besar meledakkan lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun. Yekyu tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia terpaksa bergegas keluar dari tanah, dan terkena pedang api. Wow! Sebuah luka panjang muncul di punggungnya, dan darah berceceran. "Tidak, Yekyu terluka." Lihatlah darah saudara Yekyu. Dengan pengingat Zaohu, semua orang menemukan bahwa darah yang terciprat dari luka Yekyu berwarna emas pucat. Ketika Yekyu memuntahkan darah sebelumnya, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa darah Yekyu berwarna merah cerah. Mengapa darah berubah pucat keemasan pada saat ini? Dewa penyihir juga melihat darah Yekyu, mengangkat kelopak matanya, dan matanya sedikit terkejut. Setelah 3 detik, dewa penyihir berkata dengan dingin, "Aku berkata bagaimana Cao Yuan bisa menyerahkan gerbang naga kepadamu, ternyata fisikmu sangat istimewa. Namun, kesenjangan dalam kultivasi tidak dapat ditutupi dengan kebugaran fisik. Jika Anda memberi Anda 100 tahun lagi, mungkin Anda dapat bersaing dengan saya. Untuk saat ini, hanya ada satu jalan yang bisa kamu ambil, dan itu adalah jalan Huangquan." Yekyu membalas, "Orang tua, jangan berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya jika Anda mengolah 9 jalan ki sejati. Saya katakan, Anda sebaiknya berhati-hati, atau Anda akan menjadi orang yang akan mati nanti." Dewa penyihir membuat gerakan hantu dan berteriak, "Ayo berangkat!" Ledakan. Ada getaran di udara di sekitar. Tangan kering besar dewa penyihir berubah merah pada saat ini, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari api, memancarkan aura panas, dan menekan Yekyu dengan telapak tangan. Yekyu tidak ingin bersembunyi lagi, atau dengan kata lain, bersembunyi sia-sia tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dewa penyihir terlalu kuat. Di depan dewa penyihir, apakah dia menggunakan mantra tembus pandang atau teknik pelarian bumi, itu tidak berpengaruh.
Ye Qiu memutuskan untuk bersikap tegar dengan dewa penyihir.